kehilapan hakim. Jadi hakim hilap untuk memutus perkara itu sehingga orang dipidana atau dipenjara. Terdapat kesalahan yang sangat nyata atau kekeliruan penerapan hukum dari hakim saat memutus perkara tersebut. Jadi itulah syarat-syarat kalau nanti Nikita Mirjani atau kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali. Isu hukum yang juga kadang mengikuti ya kasus Nikita Mirjani yang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya waktu itu ya, kemudian PK, kemudian kasasi dan ditolak kasasinya ya kan, dan kemudian ada upaya hukum lagi ya di dalam pidana. Upaya hukum itu bisa mengajukan PK peninjauan kembali dengan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat dan berkas administrasi yang lengkap, yaitu di dalam PK ya itu tadi kan jelas bahwa kasasi Nikita Mirjani ditolak. Di dalam PK ada alasan pokok pengajuan PK, yaitu yang pertama nopum ya, nopum itu keadaan baru ya, keadaan baru atau bukti baru, terdapat bukti baru yang belum pernah diajukan pada saat di persidangan. Kemudian putusan yang saling bertentangan, terdapat pernyataan bahwa suatu hal telah terbukti, namun dalam putusan perkara lain dengan subjek atau objek yang sama, ia tersebut dinyatakan tidak terbukti. Nah, artinya yang kedua ini tadi, dengan objek dan perkara yang sama, sudah di sana tidak terbukti, itu bisa diajukan lagi di dalam perkara dia sebagai akte. Kemudian yang terakhir adalah kehilapan hakim. Jadi hakim hilap untuk memutus perkara itu sehingga orang dipidana atau dipenjara. Terdapat kesalahan yang sangat nyata atau kekeliruan penerapan hukum dari hakim saat memutus perkara tersebut. Jadi itulah syarat-syarat kalau nanti Nikita Mirjani atau kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali. Ya, pengajuan kembali itu nanti di mana? Kembali ke pengadilan awal, pengadilan yaitu Jakarta Selatan. Walaupun nanti berkas tersebut juga tetap dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi tetap ada sidang, nanti dihadirkan lagi, nanti bisa dihadirkan Nikita Mirjani atau juga tidak dihadirkan. Maka nanti akan diproses kembali di sana, nanti dibuktikanlah bukti-bukti yang 3 syarat tadi. Bukti apa? Nopum adalah bukti baru atau kehilapan hakim di dalam putusan tersebut. Jadi sehingga bisa itu nanti mempengaruhi putusan yang berikutnya apabila hakim PK mempunyai mendapatkan ada bukti baru dan kemudian bukti itu yang dapat meringankan terdakwa. Begitu. Berarti abang sudah prediksi kalau kasasi yang diajukan oleh Niki pasti ditolak, tidak bakal diterima. Abang sudah prediksi sebelumnya sebagai pasir hukum? Nah, kalau kasasi itu hakim agung ya, hakim agung itu di Mahkamah Agung itu tentu dia tidak ada sidang lagi. Sidangnya mereka hanya sendiri, kemudian mereka menilai administrasinya. Nah, administrasi ini apa? Apakah dalam putusan tersebut yang diduga Nikita Mirjani juga pernah melakukan tindak pidana, pernah sebagai residivis, kemudian ini kok melakukan lagi, kemudian ada bukti-bukti dari jaksa penuntut umum yang bisa menjadi dasar hakim agung memutuskan perkara itu sehingga terdakwa bersalah. Itu prediksi tidak prediksi secara hukum, makanya itu kita serahkan kepada hakim yang melakukan penilaian itu. Makanya saya katakan dari awal, kita itu walaupun bersalah dituntut oleh jaksa, kita harus berlaku sopan di pengadilan. Karena pengadilan untuk mencari keadilan. Terlepas hakimnya itu ya terpengaruh dengan tuntutan jaksa atau terpengaruh dengan pembelaan kuasa hukum, maka kita sebagai tersangka atau terdakwa yang disidangkan, karena ini pengadilan ini sakral, nggak bisa main-main di sana. Kadang-kadang saya mendengarkan sekarang ini kok seperti tidak dihormati, bersorak-sorak, ya kan itu nggak boleh. Buat gaduh. Hakim kadang-kadang dia, biarin aja bersorak-sorak. Ntar saya yang mutusin perkaramu, hati-hati. Ya hakim juga manusia, walaupun dia memang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ketika kita berlaku sopan, kita mengakui kesalahan kalau itu salah, ya kan? Karena
kalau sudah ada beredar sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, yang merugikan orang lain, itu pasti bisa ada celah apa saja yang bisa menghukum seseorang. Tapi ketika ada celah menghukum seseorang yang kita lalai atau kita khilaf melakukan tindak pidana, itu bisa dimaafkan ketika kita berubah di dalam persidangan. Itu barangkali. Bang, yang tadi seperti Abang bilang, yang akhirnya tim kuasa hukum Niki bilang kasasi ditolak, akan mengajukan PK dan bulan depan pasti akan ada sidang lagi. Dan akan ada novum atau bukti baru yang akan dikeluarkan oleh tim kuasa hukum Niki nanti saat di PK nanti. Gimana menurut Abang sebagai penasihat hukum? Iya, salah satu syarat tadi saya sampaikan. Kalau sepanjang ada PK, sepanjang ada novum, ya untuk PK itu kan adalah salah satu syarat. Tapi jangan nanti ketika novum itu tidak ada hubungannya dengan perkara ini, gitu ya. Harus ada berarti. Harus ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungan, tidak bisa. Ya pasti ditolak sama hakim PK, pasti ditolak. Makanya itu tadi yang 3 saya sampaikan tadi adalah bukti baru, kemudian perkara yang sama disidangkan lagi, atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara tersebut. Kekhilafan hakim misalnya, ya bisa saja dibaca putusan itu, ditelaah kembali, kemudian dipanggil para praktisi hukum, dipanggil lagi ahli-ahli pidana, kita baca sama-sama, bila perlu ditampilkan di layar, ya kan, diundang praktisi hukum. Ini kan persoalannya bukan persoalan main-main. Ketika sudah mengajukan PK, diputus bersalah atau ditolak nanti PK-nya, nah ini kan akan berpengaruhi. Jadi sebelum mengajukan PK betul-betul lah dipikirkan, ya kan, dipikirkan, dipelajari, diundang pakar-pakar hukum, ya, supaya nanti akan dibaca putusan-putusan tersebut, dan kemudian PK-nya novumnya itu benar-benar enggak, itu ada bukti baru tadi, ada pengaruhnya di dalam perkara tersebut. Itu barangkali. Bang, tim kuasa hukum Niki bilang juga ini awalnya adalah urusan kasus perdata, bukan pidana, dan juga ini awal urusan pribadi, personal, bukan masalah terkait skincare dan lain sebagainya, tapi malah berujung ke Niki di pidana dan dituntut 6 tahun penjara. Abang gimana? Ya, setuju? Ya itulah artinya, kalau memang seperti itu kejadiannya, dibuktikan saja, dibuktikan nanti di PK, ya. PK ini adalah upaya hukum terakhir, ya. Kalau misalnya nanti PK ini juga ditolak, kemudian atau dihukum, nah habislah upaya hukumnya. Nah, kalau misalnya memang bukti-bukti baru yang bisa dihadirkan, yang belum pernah dihadirkan di sidang-sidang sebelumnya, kemudian ada kepentingannya dengan perkara tersebut, ya mudah-mudahan saja nanti hakim PK, Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung hakim PK itu akan menilai apakah memang itu layak untuk dibebaskan atau diringankan dari hukuman sebelumnya. Saya pikir gitu. Bang, berarti yang seperti Abang bilang, tim kuasa hukum Niki harus benar-benar ibaratnya memberikan atau mengasih bukti yang benar-benar kuat, atau novum baru atau bukti baru saat PK nanti. Kalau tidak ada bukti kuat atau novum baru, habis sia-sia aja. Ya, jadi makanya itu. Jadi novum baru itu juga nanti disampaikan juga memori PK namanya. Memori PK itu adalah pembelaannya, menyampaikan agar Nikita Mirzani ini bisa dikurangi hukumannya seringan-ringannya atau malah diminta bebas. Maka di memori PK nanti disusun dengan baik, dengan rapi, dan kemudian pertimbangan hukumnya bila perlu ada jurisprudensi yang dimasukkan di dalam memori PK, ya kan, sehingga hakim PK nanti akan menilai, oh ini seperti apa, dasar hukumnya apa, kemudian pertimbangannya apa, ya kan, yang membuat meringankan apa, kemudian sehingga perkara tersebut diputuskan sesuai dengan hukum yang ada. Jadi jangan nanti sembarangan aja memasukkan memori, ya kan, apalagi yang sambil tidur misalnya tiba-tiba udah siap memori langsung dimasukkan. Ini masalah menyangkut menyangkut kehidupan seseorang. Nah, makanya perlu itu kehati-hatian, dan kemudian mungkin mengkonsep memori PK tersebut juga jangan secara mendadak, tapi itu memang betul-betul diminta pakar hukum, diminta teman-teman dari praktisi hukum, diminta dari ahli-ahli pidana, ya kan, apakah memang ini tidak layak untuk dihukum, apakah memang betul ada perdatanya, bila perlu diundang juga hukum perdata, ahli perdata, ada nggak di sini perdatanya, ya kan, kalau kesepakatan. Makanya saya tanya dulu itu kenapa kok bisa
siapa namanya korbannya? Reza Gladys. Dokter Reza Gladys kok bisa dapat nomor rekeningnya si Nikita? Ya kan, nomor rekening Nikita atau nomor rekening siapa itu asisten Mail. itu? Mail. Nah, saya nggak paham juga itu ya. Nah, kalau ada nomor rekening berarti ada kesepakatan. Mintalah nomor rekening biar saya transfer. Berarti kesepakatan dong. Nomor rekening Iya. developer. Nomor rekening developer. Iya, dikasihnya. Yang ngasih rekening developer siapa? Nah, Mail. Mail, ya. Asisten. Artinya uang tersebut berarti tidak masuk mengalir kepada Nikita, ya kan? Mail yang menggerakkan. Terus kenapa Nikita yang kena? Nah, itulah makanya nanti kehilapan hakim di dalam memutus perkara Nikita Mirjani